Selang beberapa waktu bekal mereka habis. Bekal mereka pun habis. Akhirnya ibu atau Siti Hajar cari minum. Naiklah dia ke bukit Sofa. Ditengok ke bawah, nggak ada nampak air. Haus sudah. Anaknya butuh minum. Lalu balik lagi ke bukit Marwah, nggak ada lagi. Ini cewek bukan cewek biasa. Ini wanita tangguh. Mak-mak zaman dulu, mak-mak kuat. Balik lagi dia ke Sofa. Ditengok lagi, nggak ada lagi air. Balik lagi ke Marwah, sampai 7 kali dia bolak-balik meraih bukit. Itu yang dinamakan dengan sa'i sekarang. 7 kali Sofa dan Marwah. Tidak juga dia dapat apa-apa. Tapi dia tidak mengeluh dengan keluhan yang banyak. Kalau kita sudah jualan kita nggak laku, ngeluhnya lama, merepetnya panjang. Ini Hajar tenang, tetap mengeluh, tapi tetap tenang. Alhamdulillah, dari sentuhan kecil kaki Nabi Ismail, maka keluarlah air yang dinamakan dengan Zam, berkumpul, Zam, berkumpul. Itulah namanya air sekarang, air berkumpul atau air Zam-Zam. Sampai saat ini air itu tidak habis-habis dan memiliki pH atau nilai air yang sehat melebihi air mata gunung dimanapun ada di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa ditinggal di tempat itu padahal tidak ada apa-apanya? Itu adalah Ka'bah pertama. Jadi dulu Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Adam. Setelah Adam membangun, banjir besar. Ketika Nabi Nuh, nama Ka'bah ini namanya adalah Bakkah atau dekat Masjid Haram. Ditinggal di situ sesuai dengan firman Allah. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharrami. Rabbana liyuqimus shalah. Tuhanku, aku tinggalkan keluargaku, anakku di lembah yang tidak ada sama sekali tumbuhan, di sisi Masjid Haram. Maka walaupun tanah datar, dia tahu ini dulu adalah tanah suci Masjid Haram. Rabbana liyuqimus shalah. Tuhan kami untuk mereka mendirikan sholat. Alhamdulillah sekarang orang berebut ingin sholat di dekat Ka'bah itu. Tengoklah kalau orang umroh haji ingin sholatnya pas dekat Ka'bah, apalagi ingin mencium Hajar Aswad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah umur 7 tahun datang lagi ujian berikutnya. Mimpilah Nabi Ibrahim sebagaimana Allah berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Fanzur maza tara, apa pendapatmu nak? Ini baru terbukti Nabi Ibrahim dapat anak yang soleh. Apa kata Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, buatlah apa yang Allah perintah itu, engkau akan mendapatkanku sebagai anak yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mimpi dia waktu 8 Zulhijjah, masih ragu Ibrahim. Makanya dinamakan tarwiyah. Tarwiyah itu artinya mikir-mikir dulu. Padahal perintahnya jelas. Malam kedua mimpi lagi, malam ketiga mimpi lagi. Oh ini bukan mimpi biasa nih kata Ibrahim, ini asli perintah Allah.
Akhirnya dibawalah Ismail kecil ke Mina. Mina tempat orang sekarang haji. Disitulah akan dipotong leher anaknya Ismail. Tapi Ismail pun berkata, "Hai ayah, kuatkan ikat kencang-kencang atau ikat kencang-kencang badanku ini, ikat kakiku, ikat tanganku, agar aku tidak bergerak. Sing-singkan lengan bajumu, biar tidak terkena darah. Nanti dilihat oleh ibu, dia pun menangis. Asah setajam-tajamnya dan segera potong leherku supaya mudah. Sungguh kematian itu memang dahsyat. Dan sampaikan salam kepada ibuku. Jika ingin bawa bajuku ini, lakukanlah. Itu akan menjadi penawar rindunya untuk kepadaku." Lalu Ibrahim pun berkata, "Sungguh sebaik-baik pertolongan adalah kamu, wahai anakku, atas perintah Allah." Lalu ia melihat anak dengan linangan air mata yang membasahi pipinya, dan keduanya, si Ibrahim yang megang pisau, si Ismail yang sudah diikat badannya untuk dipotong, dua-duanya pun akhirnya menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Detik-detik menegangkan itu, Ismail pun bilang lagi, "Hai ayah, telungkupkan wajahku hingga tidak terlihat olehmu, karena dengan terlihat wajah engkau akan merasa iba." Jadi penghalang bagi kita untuk melakukan perintah Allah. Apalagi di depanku terlihat kilatan pisau yang tajam, nanti aku akan menjadi takut. Akhirnya pesan anak itu dilakukan oleh Ibrahim, lalu disembelihlah anaknya ini. Ini dia, disembelih pakai pisau yang tajam tadi. Tidak mempan. Dicoba lagi oleh Ibrahim, disembelih lagi, tidak mempan lagi. Disembelih lagi, tidak mempan lagi. Barulah turun firman Allah surat As-Saffat ayat 104. Kami memanggil dia, hai Ibrahim. 104. Sungguh kau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik. 105. Sungguh ini benar-benar ujian yang nyata. 106. Kami menebusnya dengan sembelihan yang besar. Digantilah rupanya Ismail itu dengan kibas atau domba dari surga. Wa fadainahu bizbihin azim. Inilah kita sekarang kurban dengan kambing, dengan sapi, dengan kerbau. Kalau di Arab dengan unta. Itu karena melihat pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah pelajaran dari cerita masa lalu. Semoga kita bisa meningkatkan pengorbanan kepada apapun. Berkorbanlah, tapi jangan jadi korban. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.